Berbagai cara dilakukan oleh petani kopi di Indonesia untuk menghasilkan produktivitas kopi yang lebih besar seperti yang ada di Brazil. Di Indonesia sendiri masih banyak yang belum melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para petani di Brazil. Di Brazil untuk pemupukan sendiri berbeda dengan yang ada di Indonesia. Selain itu jarak tanam pun sangatlah jauh berbeda. Jarak tanam di Brazil dalam baris 1 meter kali 1 meter, sedangkan jarak antar barisnya adalah 6 kali 6 meter. Selain memudahkan pemupukan dan penyemprotan, jarak lebar antar baris di negara Brazil ini adalah untuk melakukan tumpang sari dengan cabai, terong, jahe, dan tanaman palawija lainnya guna mendapatkan pendapatan. Lalu tanaman ini tidak menggunakan pohon pelindung seperti pada umumnya yang ada di Indonesia. Setelah bibit ditanam menggunakan campuran NPK Mutiara sebanyak 3 karung dan Mutiara Biru 1 karung. Di negara Brazil, setelah bibit ditanam, para petani menggunakan pupuk NPK atau Mutiara sebanyak 3 karung dan Mutiara Biru 1 karung. Campuran pupuk ini ditebar selama 4 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Oktober, November, Februari, Maret, April, Mei, dan terakhir pada bulan Juli atau Agustus. Menurut para petani di Brazil, hal ini dilakukan agar pupuk cepat diserap oleh akar. Penebarannya pun jauh berbeda cara dengan yang ada di Indonesia. Pupuk ditebar di sekitar tanaman yang digali sedalam 10 cm untuk mencegah serangan cacing akar ke dalam. Pupuk tadi juga dicampurkan insektisida seperti puradan atau sejenisnya. Di negara Brazil selain pupuk NPK juga dilakukan penyemprotan pupuk multi profit hijau dan profit merah atau sejenisnya yang ada di Indonesia. Dosisnya 1/4 kilo untuk sekali penyemprotan dan dilakukan setiap 2 minggu. Profit ini berfungsi untuk merangsang dan menyuburkan tunas sementara agar putih kopi berkembang sempurna. Bahkan penyemprotan ini juga mencegah serangan kumbang, penggeret buah, dan batang. Dengan hal-hal yang dilakukan para petani Brazil tersebut, tanaman kopi sudah dapat mulai berbuah pada umur 18. Pengaruh hujan saat kopi berbunga relatif kecil dibandingkan kopi yang hanya dipupuk 2 kali atau sekali dalam setahun yang bunganya rontok mencapai 40% saat diguyur hujan. Pada 2 tahun pertama, produktivitas kopi dapat mencapai 1 ton. Menurut para petani Brazil, dengan pemupukan 4 kali setahun dan disemprot 2 kali dalam 1 bulan, kopi bisa berbuah sepanjang tahun dengan produksi mencapai 4 hingga 5 ton per hektar dengan harga jual yang cukup menjanjikan. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat kita simpulkan berapa banyak buah kopi tergantung dari berapa cukup makanannya. Lalu yang membuat kopi berbuah sepanjang tahun adalah penyemprotan. Alasannya beberapa batang kopi yang tidak dilakukan penyemprotan hanya berbuah sekali setahun, meskipun dipupuk selama 4 kali dalam 1 tahun. Pola pemupukan yang dilakukan para petani Brazil seharusnya kita adopsi agar petani kopi di Indonesia juga dapat meningkatkan produktivitas kopi. Demikian sahabat petani kopi mengenai cara-cara petani Brazil melakukan pemupukan kopi. Semoga dapat kita contoh dan dapat meningkatkan hasil dari pertanian di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.